Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Arditasari. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang wakaf perspektif mazhab Syafi'i. Sebelum lebih jauh mengenal wakaf, kita perlu tahu definisinya seperti apa. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya dimanfaatkan atau disalurkan untuk kebaikan, dan semata-mata untuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah. Orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya. Penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kepemilikan barang yang diwakafkan berpindah kepada Allah. Artinya, sudah terlepas dari kepemilikan manusia, bukan milik wakif atau yang menerima wakaf. Hasilnya menjadi milik dari pihak yang mendapatkan wakaf. Bisa digunakan dengan cara meminjamnya atau menyewakan. Kemudian, menurut ulama-ulama Syafi'iyah, wakaf dalam konteks syariah adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan selama bendanya masih langgeng dengan cara memutuskan hak kepemilikan atas harta tersebut dan dialihkan untuk kepemilikan yang dibolehkan. Selanjutnya, dalam mazhab Syafi'i, wakaf adalah sunnah dan termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat disukai dan dianjurkan dalam Islam. Adapun hadisnya sendiri berikut. Sesungguhnya Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu beliau mendatangi Nabi SAW dan meminta nasihat mengenai tanah itu. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih dari pada tanah itu." Nabi pun bersabda, "Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya dan bersedekahlah dengan buahnya." Ibnu Umar berkata, maka bersedekahlah Umar dengan buahnya dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Pengurusnya pun boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang maaf dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya. Kemudian, selanjutnya ada syarat sah dan rukun wakaf. Yang pertama ada wakaf, yaitu yang memberikan wakaf. Syaratnya yaitu merdeka, baligh, berakal, sadar, pemilik benda yang diwakafkan, dan tidak ada paksaan dari pihak atau orang lain. Yang kedua, mauquf atau barang yang diwakafkan. Syaratnya dapat memberikan manfaat dan jua barangnya tidak habis sekali pakai, seperti masjid, tanah, rumah, kedai, ada kebun, sumur, jembatan, pemakaman, jalan, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu mauquf alaih atau penerima wakaf atau nazir. Syaratnya, pihak yang menurut hukum diperkenankan melakukan transaksi maupun orang yang dalam pengampuan. Yang keempat, sighat, merupakan ucapan wakif yang menyatakan hartanya. Baik, selanjutnya, mazhab Syafi'i berpendapat. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa
Wakaf adalah ibadah umat Islam. Dengan demikian, wakaf orang kafir untuk masjid adalah sah, karena itu merupakan ibadah dalam pandangan Islam. Wakaf orang kafir untuk gereja tidak sah karena bukan ibadah menurut Islam. Selanjutnya ada penjualan mauquf. Menurut mazhab Imam Syafi'i sendiri dikenal lebih hati-hati jika dibandingkan dengan ulama mazhab lainnya, sehingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang istibdal dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dalam berindikasi penyalahgunaan barang wakaf. Namun, dengan sangat hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa wakaf yang berat. Apabila kita melihat kitab-kitab mazhab Syafi'i, kita akan menemukan bahwa pembahasan penggantian barang wakaf yang hanya berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, batang pohon yang patah menimpa masjid sampai hancur, di mana manfaat semua barang tersebut hilang sama sekali. Salah satu imam-imam mazhab Syafi'i yaitu Imam Syairozi berpendapat, jika seseorang yang mewakafkan masjid yang menjadi rusak seiring berjalannya waktu sehingga tidak bisa digunakan untuk sholat, maka masjid itu tidak boleh dikembalikan kepada pemilik asalnya, juga tidak boleh diperjualbelikan karena telah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila tagar masjid yang telah diwakafkan kemudian rusak, nah barang tersebut boleh dijual, tetapi dengan pertimbangan, karena tidak ada manfaat yang didapatkan jika tetap didiamkan dan akan lebih bermanfaat jika dilakukan penjualan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.